Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang satu tokoh yang mengajarkan kita tentang ketaatan. Coba ikutin kakak Visi sekali lagi. Ketaatan. Nah, apa sih itu taat? Kita sama-sama mau belajar ya. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nanti kalau sudah selesai boleh dibaca ya Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, siapa sih Saulus? Saulus ini adalah seorang yang berkuasa pada zamannya. Dia mempunyai jabatan, tetapi jabatan yang ia gunakan ini tidak untuk melakukan hal yang baik pada saat itu. Karena dia percaya bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas untuk dipenjara dan dihukum mati. Jadi pada zaman itu Saulus ini mencari seluruh orang yang percaya kepada Yesus, yang pengikut Yesus untuk dihukum pada masa itu. Saulus ini orangnya yang sangat udah semangat banget, tapi semangatnya ini untuk mencari orang-orang pengikut Yesus untuk dihukum. Dia mencari juga murid-murid Tuhan. Nah, pada saat itu, saat Saulus pergi ke kota yang namanya Damsyik. Nah, dia pergi ke Damsyik sampai sudah hampir dekat di kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit mengelilingi dia. Lalu Saulus jatuh ke tanah dan Saulus mendengar ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu kira-kira Saulus seperti apa? Dia pasti kaget. Cahayanya sangat menyilaukan sampai sulit untuk dia melihat. Dan dia mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia bertanya seperti itu, adik-adik. Lalu suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Nah, di sini orang-orang yang lain bingung. Apa yang terjadi sama Saulus ini? Karena yang mereka hanya dapat mendengar suara tadi, tapi dia orang-orang yang seperjalanan bersama Saulus ini tidak melihat seorang siapapun yang ada di situ. Jadi Saulus ini pergi dengan teman-temannya, panglima-panglimanya dia, untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, setelah itu Saulus bangkit berdiri. Dia tadi kan terjatuh di tanah. Dia bangkit dan dia berdiri, terus dia membuka matanya dia. Apa yang terjadi? Setelah dia membuka mata, dia tidak dapat melihat apa-apa. "Aku tidak dapat melihat apa-apa," katanya. Jadi dia tidak dapat melihat apa-apa, walaupun matanya terbuka, dia tidak bisa melihat apa yang ada di depan matanya dia. Nah, setelah itu akhirnya di sini yang kita boleh pelajari, Saulus tetap pergi ke Damsyik, padahal dia hanya mendengar suaranya, tapi dia tetap taat. Dia taat kepada Yesus, kepada Tuhan, dia taat, dia mendengar untuk pergi ke Damsyik, dia tetap pergi ke sana. Padahal bisa jadi dia pergi ke tempat lain atau dia pulang kembali ke tempat asalnya dia untuk mendapatkan pengobatan, tapi dia tetap pergi ke Damsyik. Nah, 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan juga 3 hari lamanya juga ia tidak makan atau tidak minum. Lalu di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Siapa namanya? Ananias. Nah, datanglah firman Tuhan kepada murid Tuhan ini, Ananias. Firman Tuhan berkata, dalam sebuah penglihatan untuk berdoa kepada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus agar ia dapat melihat lagi. Ananias ini bingung dong. Kenapa harus
saya menyembuhkan Saulus? Bukankah Saulus ini orangnya jahat, kejam, dan dia juga membunuh pengikut Yesus? Dia sangat bingung. Tetapi firman Tuhan berkata lagi kepada Ananias, katanya, Saulus adalah orang pilihan yang akan dijadikan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan juga kepada orang-orang di Israel. Lalu akhirnya Ananias juga dapat mencontohkan ketaatan. Dia taat mendengar suara firman Tuhan, dia taat untuk dibilang, kamu pergi untuk menyembuhkan yang tadi namanya Saulus. Padahal bisa aja juga Ananias tidak usah pergi ke sana. Tapi Ananias tetap pergi ke sana dan dia berdoa kepada Saulus. Setelah Ananias berdoa, seketika itu juga Saulus bisa melihat kembali. Nah, setelah dia bisa melihat, apa yang dia lakukan? Ayo, ada yang tahu gak? Dia berdiri dan juga dia pergi untuk dibaptis. Nah, akhirnya apa sih yang kita boleh pelajarin dari cerita ini? Dari cerita ini boleh dilihat tadi Saulus tuh orangnya tuh jahat, kejam. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, dia taat mendengar suara Tuhan. Dia tadi pergi ke Damsyik. Juga setelah itu dia bertobat dan juga ia dibaptis. Nah, Yesus mengubah Saulus yang tadinya seorang penganiaya, yang jahat, yang seperti itu, untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan ke banyak orang. Nah, maka dari itu juga Saulus mengubah namanya dia menjadi Paulus. Nah, itu deh ceritanya tentang Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, ada yang penasaran gak? Gimana nanti cerita tentang Paulus selanjutnya? Jangan lupa untuk sekolah minggu di minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.